Aidil Amin sebagai Ketua Porsi Kabupaten Kampar. KONI ini menyangkut prestasi ribuan atlet kita. KONI ini sebagai hadiah ke pihak tertentu. Korpol kemarin berhasil meraih nomor 2. Izin Pak Ketua, Ya. sehubungan dengan dekatnya Musda KONI Kabupaten Kampar, Pak Aidil Amin sebagai Ketua Porsi Kabupaten Kampar, bagaimana melihat pemilihan Ketua KONI yang tidak beberapa lama akan dilaksanakan ini? Terima kasih atas waktu dengan kami di Padang Panjang. Jadi kita berbicara KONI ini memang perlu mengevaluasi lah, ya kan? Hasil yang sudah dicapai oleh periode sebelumnya yang dipimpin oleh Buya Ghaffar. Lalu kita lihat nyata memang saat kemarin Porprov itu Kampar yang selama ini selalu dapat nomor buncit 7, 9. Alhamdulillah Porprov kemarin berhasil meraih nomor 2 dengan perolehan medali yang sudah kita monitor perlombaan 2019 kemarin. Jadi menurut kami ya sosok Buya Ghaffar ini memang seorang tokoh Kampar yang selain religiusnya juga dia juga semangat walaupun sudah usia tergolong lanjut, tapi semangatnya untuk tetap berkiprah di dunia olahraga ini saya lihat besar. Namun setelah saya melakukan komunikasi kawan-kawan dengan cabur-cabur lain, ada juga semacam gerakan atau keinginan adanya perubahan. Dari isu bergulir tentang pemilihan ketua KONI ini, saya selaku ketua Porsi melakukan koordinasi dan diskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati Kampar. Secara pribadi dia mengharapkan ya adanya perubahan memang terhadap kepengurusan KONI ke depan. Bahkan ya, ada pengurus-pengurus yang boleh dibilang tidak aktif, hanya menghabiskan anggaran semata tapi programnya tidak jelas. Saya kira ini yang saya lihat, yang saya tangkap. Namun di sisi lain ada juga masukan beberapa cabur ke saya bahwa adanya intervensi dari pihak tertentu untuk memenangkan calon tertentu. Dan ini sudah saya koordinasi juga, saya tanyakan juga dengan Bupati, dan dari diskusi itu saya lihat memang ya ada pemikiran yang harus diluruskan ya, bahwa KONI ini menyangkut marwah kehormatan Kampar di mata kabupaten-kabupaten lain. KONI ini menyangkut nama baik Kampar di Porprov berikutnya. KONI ini menyangkut prestasi ribuan atlet kita. Menurut saya tidak tepat sebuah pemikiran bahwa KONI ini sebagai hadiah ke pihak tertentu dalam kontestasi kegagalan suatu target, mungkin kontestasi politik atau apa. Jadi saya kira pemikiran ini yang tidak tepat. Jadi sosok seperti apa kriteria yang diinginkan oleh terutama Porsi lah untuk Ketua KONI ke depan itu seperti apa? Ya, saya berharap Ketua KONI ke depan itu punya intelektual yang cukup, ya, kepemimpinan leadership yang cukup, dan karakter perilaku sikap yang cukup. Karena Ketua KONI ini
memimpin 27 cabang olahraga lainnya dengan latar belakang macam-macam, ya. Saya pimpin dayung, ya. Ada beberapa tokoh juga memimpin bahkan anggota DPR, ya kan, memimpin olahraga lainnya dengan latar belakang pendidikan bermacam-macam. Dan tentunya ya tidak terlepas juga dengan Kampar ini identik dengan Serambi Mekah, ya tentu ketokohan ini ya dibutuhkan, ya, kepemimpinan. Malu kita kalau dipimpin oleh orang-orang yang, ya mohon maaf tanda kutip, yang punya kompetensi ya. tidak punya moral. Saya bilang tidak punya moral lah, ya. Jadi siapa saja boleh, ya, yang merasa sudah berjasa di bidang olahraga ini dan merasa mampu, ya, tidak hanya cukup mampu memimpin satu olahraga terus dianggap layak menjadi ketua KONI, tidak, tetapi mampu berkomunikasi dengan cabang lainnya. Bukan mampu dalam urusan menawarkan ke ketua cabur ini, bila pilih saya kasih dengan iming-iming uang tertentu atau proyek tertentu. Bukan itu yang dibutuhkan, bukan itu mampu berkomunikasi. Ada kira-kira indikasi ke sana? Ya jelas saya melihat itu ada. Ya. Kemudian tentang karakter tadi, saya ingin, ya kami berharap orang yang memimpin Kampar ini selevel apapun organisasinya, ya diakuilah ketokohannya, ya kan? Kalau maaf cerita ayam berkuku aja di kampungan beda aduh, nah, itu pula yang akan, ya, silakanlah, ya, siapapun berhak dari kalangan apapun, tapi memang kami berharap memang KONI ini menyangkut nasib ribuan nasib atlet, ya kan? Nama baik Kampar, dan untuk mempertahankan peringkat 2 itu saja itu sangat berat, itu tantangan ke depan. Untuk mempertahankan peringkat yang sudah dicapai oleh pengurusan tahun sebelumnya aja itu sangat berat. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi saya betul-betul mengimbau kepada tokoh-tokoh Kampar yang merasa cinta dengan Kampar, sayang dengan nama baik Kampar, mari kita soroti pemilihan ini secara terbuka. Saya khawatir sekali apabila KONI ini terseret-seret kepentingan politik. Bolehlah kekuasaan saat ini mungkin melakukan intervensi, tapi kekuasaan saat ini bertahan sampai kapan? Ya kan? Sementara KONI ke depan masih menjabat 5 tahun berikutnya, pemimpin kepengurusan. Kekuasaan saat ini kan berakhir 2022. Jadi kalau kita hanya kepentingan kelompok kita tertentu, hanya kelompok perorangan, hanya kepentingan pribadi, sayang KONI diseret-seret hanya untuk itu sementara. Kita tidak tahu ke depan, sudah berakhir juga kekuasaan ini, ke depan 2022 mungkin yang terpilih ketua KONI ini masih menjadi ketua KONI juga sampai 2025. Nah, ya kalau tepat tentang 2025 pemilihannya kan. Apakah selama itu nanti olahraga kita? Nah, ini yang perlu mungkin saya sampaikan, ya. Kemudian dari 3 calon yang ada, ya kan, sudah saya dengar itu, ya secara terbuka saya memberikan dukungan kepada Buya Ghaffar, tapi memang saya melihat juga adanya upaya atau keinginan cabur-cabur ingin perubahan. Ya alternatifnya mungkin ada tokoh lain dengan saat ini yang sudah ada. Tapi saya juga menyarankan selain kepemimpinan tadi, ya perilaku karakter itu harus dimiliki. Salah satunya harus mampu mewujudkan, membuktikan bahwa, ya salah satunya tes bebas dari narkotika dan narkoba lainnya secara terbuka. Ini yang perlu kami sampaikan. Oke Pak Ketua, terima kasih. Kami juga berharap semoga pemilihan Ketua KONI ke depan
sesuai yang diharapkan dan berjalan lancar, dan semoga ini berjalan dengan sukses sebagaimana mestinya. Terima Ya. kasih.